Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Pak Rizky. Sekarang kita melanjutkan. Kalau video kemarin kita sudah membahas tentang nilai maksimum, sekarang kita beralih ke nilai minimum ya. Soalnya seperti di video bagian keempat ya, sudah kita tahu bahwa untuk model matematika yang ini ya, Pak Anwar mengangkut 60 ton barang ke gudang, menyewa truk jenis 1 dengan kapasitas 3 ton, jenis 2 ton, dan Pak Anwar akan menyewa paling sedikit 24 truk ya. Nah, maka Pak Anwar akan mengangkut 60 ton. Nah, banyaknya muatan untuk truk jenis 1 dan truk jenis 2 kan 3 ton dan 2 ton. Nah, untuk terbanyaknya truk kan boleh saja kemampuannya melebihi dari 60 ton, ya kan boleh aja. Berarti kita pakai lebih dari sama dengan. Kemudian akan disewa paling sedikit, yaitu adalah 24 truk X dan Y, truk jenis pertama dan jenis kedua. Berarti kan kalau mau nyewa 100 kan juga enggak masalah, ya kan? Berarti kita gunakan lebih dari sama dengan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi optimasinya. Nah, karena Pak Anwar akan menyewa, nah logikanya kan kita akan menyewa dengan biaya sekecil mungkin, ya. Berarti kita akan mencari fungsi optimasi minimum. Nah, pertanyaannya adalah berapakah banyak truk jenis 1 dan 2 yang disewa dengan biaya paling kecil dengan harga sewa truk pertama Rp80.000 dan truk kedua adalah Rp60.000. Jadi bisa kita tulis di sini fungsi optimasinya yaitu adalah Fxy dengan X truk jenis pertama harga Rp80.000 berarti Rp80.000 X ditambah dengan truk kedua 60.000 berarti kita tulis 60.000 Y. Nah, seperti biasa akan kita cari titik pojok dengan metode grafik ya. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan manakah yang menghasilkan hasil yang paling minimum. Oke, kita beralih ke grafik. Ya, selanjutnya kita akan analisis grafik ya dari sistem pertidaksamaannya dan fungsi tujuannya. Dari di sini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 jelas berarti penyelesaiannya di kuadran 1. Kita tulis penyelesaian di kuadran 1 atau di bagian pojok kanan atas dari grafik kartesius ya. Nah, sekarang kita namakan ini persamaan pertidaksamaan pertama dan ini adalah pertidaksamaan kedua. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk titik potong terhadap sumbu X dan titik potong sumbu Y dan uji arsir untuk 0,0 pada pertidaksamaan pertama. Nah, sekarang untuk yang titik potong sumbu X untuk yang pertidaksamaan pertama, berarti ini kita gantikan dengan 0, kita ubah jadi persamaan terlebih dahulu. Berarti 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 60. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan 3X sama dengan 60, kita bagi dengan 3 kedua ruasnya sehingga kita peroleh nilai X nya yaitu adalah 20. X 20 Y 0 berarti titik potongnya yaitu adalah 20,0. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y, berarti X nya kita gantikan dengan 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 2 Y sama dengan 60. Maka persamaan ini akan ekuivalen 2Y sama dengan 60, kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga nilai Y nya dibagi 60 bagi 2 berarti 30. X 0 Y 30 berarti titik potong sumbu Y nya adalah 0,30. Nah, sekarang kita uji arsir dengan 0,0 untuk pertidaksamaan pertama, sehingga kita ganti nilai X nya 0 Y nya 0 berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari sama dengan 60. Maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen dengan 0 lebih dari sama dengan 60. Apakah pernyataan ini benar? Jelas pernyataan ini salah.
Karena pernyataan salah berarti daerah 0,0 tidak diarsir. Nah, sekarang kita akan beralih mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk pertidaksamaan yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke pertidaksamaan yang kedua. Informasi untuk pertidaksamaan pertama sudah Pak Rizky tulis di sini ya. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X-nya. Berarti kita isi Y-nya dengan 0, berarti X ditambah 0 sama dengan 24. Sehingga persamaan ini akan ekuivalen X sama dengan 24. X 24, Y 0, berarti titik potongnya adalah 24,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, X diganti 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 24. Nah, maka persamaan ini akan ekuivalen Y sama dengan 24. Maka kita dapatkan titik potongnya X0 Y 24 berarti 0,24. Kita uji dengan 0,0 pertidaksamaan kedua, berarti 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 24. Kita peroleh pertidaksamaan ini akan ekuivalen dengan 0 lebih dari sama dengan 24. Apakah pernyataan ini benar? Jelas pernyataan ini salah. Jadi daerah 0,0 tidak diarsir. Nah, sekarang kita pindahkan informasi-informasi ini ya. Jadi ini titik potong terhadap sumbu X-nya. Pak Rizky pindahkan dulu. Titik potong terhadap sumbu Y-nya ini Pak Rizky pindahkan dulu. Kemudian daerah arsirannya, informasinya akan Pak Rizky pindahkan. Nah, sekarang dari informasi-informasi ini sekarang kita akan beralih ke grafik Cartesiusnya, sehingga kita akan memperoleh titik-titik pojoknya yang akan kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke grafiknya ya. Nah, sekarang kita akan gambarkan pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60 dengan titik potongnya sumbu X-nya adalah 20,0 dan 0,30. Dengan titik uji 0,0 ya kan tidak diarsir. Berarti kita gambarkan garis melalui 0,30 dan 20,0. Yang kita arsir bukan daerah 0,0, berarti yang di daerah atas. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan pertidaksamaan untuk X plus Y lebih dari sama dengan 24. Titik potong X-nya, sumbu X-nya adalah 24,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0,24. Nah, yang diarsir yang bukan 0,0 berarti kita buat garis 0,24 dan 24,0. Yang diarsir adalah yang bukan 0. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ingat daerah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah yang akan penyelesaiannya yaitu adalah yang di kuadran 1, berarti daerah yang sebelah sini. Akan Pak Rizky gambarkan dengan tinta warna merah di sini ya. Nah, sudah tampak. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah kuadran 1 dan yang memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Nah, dari sini kan bisa kita peroleh ada 3 titik pojok 0,30, 24,0 dan salah satunya. Nah, ini akan kita cari terlebih dahulu ya, daerah yang sebelah sini. Nah, daerah yang sebelah sini ini kan merupakan perpotongan antara garis 3x plus 2y sama dengan 60 dengan titik potong X plus Y sama dengan 24. Nah, selanjutnya akan kita cari terlebih dahulu titik potong dari dua garis tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu titik potong dua garis untuk persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 60 dan X plus Y sama dengan 24. Nah,
Metode yang pertama akan Pak Rizky gunakan metode eliminasi ya. Ini akan Pak Rizky eliminasi terlebih dahulu. Di sini Pak Rizky tuliskan. Pak Rizky tuliskan lagi persamaannya. Nah, di sini ini kan tertulis bahwa persamaan yang pertama yaitu adalah 3x plus 2y sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 24. Misal Pak Rizky mau mengeliminasi variabel y, berarti persamaan kedua akan kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Maka kita peroleh persamaan yang baru yaitu adalah 3x plus 2y sama dengan 60. Yang persamaan pertama masih tetap. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, berarti 2x ditambah 2y sama dengan 24 dikali 2 berarti 48. Nah, sekarang kita eliminasi variabel y. 3x kurangi 2x berarti x. 60 dikurangi 48 berarti yaitu adalah 12. Nah, nilai x kan sudah ketemu. Berarti sekarang bisa kita cari nilai y-nya. X sama dengan 12 akan Pak Rizky substitusi dengan persamaan kedua. Berarti kita peroleh, kita ganti x dengan 12 berarti 12 ditambah y sama dengan 24. Maka persamaan ini akan ekuivalen. Kita kurangi kedua ruas dengan 12 berarti y sama dengan 24 dikurangi 12 yaitu adalah 12. Jadi titik potong 2 garisnya x12 y12 yaitu adalah 12,12. Nah, sekarang kita beralih ke grafik kartesiusnya. Oke. Nah, sudah kalian perhatikan di sini. Berarti titik potong di sini yaitu adalah 12,12. Sekarang kita gambarkan. Nah, dengan begini sudah lengkap. Titik pojoknya yaitu adalah 0,30, 12,12 dan 24,0. Nah, sekarang kita akan substitusi masing-masing 3 titik ini ke dalam fungsi tujuannya, manakah yang akan menghasilkan nilai yang paling kecil atau minimum. Kita beralih ke papan tulis lagi, oke? Sekarang kita sudah memasukkan 3 titik pojoknya. Sekarang kita substitusikan masing-masing ke 3 titik ini, manakah yang akan menghasilkan nilai minimum. Nah, sekarang untuk yang titik 24,0 terlebih dahulu ya. 24,0, maka untuk F 24,0 kita substitusikan X dengan 24 berarti 80.000 dikalikan dengan 24 ditambah dengan 60.000 dikalikan dengan I-nya adalah 0. 80.000 kita kalikan dengan 24 berarti yaitu adalah 1.920.000. Nah, sekarang kita beralih ke 12,12. 12,12 berarti untuk F 12,12 maka kita gantikan X-nya dengan 12 berarti 80.000 dikalikan dengan 12 ditambah dengan 60.000 dikalikan dengan 12. Nah, kita peroleh 80.000 kali 12, 60.000 kali 12 yaitu kita tambahkan jadinya yaitu adalah 1.680.000. Kemudian yang terakhir 0,30, maka untuk F 0,30-nya sehingga untuk masing-masing nilai X dan Y kita ganti dengan 0 dan 30 berarti 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikalikan dengan 30. Nah, 60.000 dikali 30 berarti yaitu adalah 1.800.000 rupiah. Nah, dari sini sudah terlebih jelas yaitu yang nilai minimumnya yaitu adalah 1.680.000. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah biaya sewa minimumnya yaitu adalah 1.680.000 rupiah ya, dengan rincian
yang disewa apa aja. Nah, kita lihat X-nya 12, Y-nya 12. Nah, X kan truk jenis pertama. Berarti dengan rincian akan disewa 12 truk jenis pertama, dan Y-nya adalah 12, berarti nyewa 12 truk jenis kedua. Oke, jenis kedua ya. Nah, jadi itu untuk penerapan fungsi minimum dan aplikasi untuk program linearnya. Semoga bermanfaat dan paham apa yang Pak Rizky sampaikan. Pak Rizky akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.